Kembali lagi di cerita mistis seram. Di video kali ini kami akan membagikan pengalaman nyata pribadi saya tentang 7 hari 7 malam dikejar ular. Sebelum ke ceritanya, dukung channel kami dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Kejadian menyeramkan ini terjadi sekitar tahun 2009. Di waktu itu, saya lagi mau mencari pekerjaan. Pada suatu ketika, pagi hari saya menulis lamaran pekerjaan dan dialamatkan ke suatu daerah yang ada di Jogja. Sebut saja perusahaan di bidang makanan. Pukul 7 pagi saya siap-siap terus dari rumah menuju ke tempat tujuan itu sekitar jam 8 pagi. 8 pagi sampai ke perusahaan, terus habis menyerahkan dokumen ke satpam, saya pulang dengan perasaan yang kurang enak. Pada saat itu hari mendung dan cuaca agak gerimis. Setiba di jalan perasaan udah agak aneh dan kurang nyaman. Tiba-tiba di suatu lokasi di daerah area persawahan itu kanan kiri jalan terdapat pohon gede, dan di dekat pohon itu ada yang menempang pohon. Ya sekitar ada 3 orang lah, bapak-bapak. Dan jalannya itu kanan kirinya itu ada paritnya. Terus saya melaju dengan kencang. Tiba-tiba seperti ban belakang itu bocor. Terus saya cek, ternyata nggak bocor. Terus kaget saya melihat ular gede banget dari parit kanan sampai parit kiri itu membentang. Saya tunggu sampai 1 menit 2 menit nggak muncul kepalanya dan ekornya. Saya baru ngeh, ternyata, dan nggak habis gue pikir, itu ularnya gedenya itu sekitar 2 kali tong. Bayangkan gedenya seberapa. Itu sampai 2 menit kepala sama ekornya itu nggak muncul-muncul, cuma badannya aja yang kelekat-kelekot kayak gitu. Aku juga nggak ngeh, di situ ada bapak-bapak 3 orang menebang pohon di sebelahnya ular itu, tapi kenapa nggak takut mereka? Terus aku baru ngeh sampai 5 menit bengong. Akhirnya aku baru sadar lah, langsung tancap gas sampai rumah. Sesampai di rumah saya duduk, tiba-tiba ada ular masuk ke rumah. Ularnya gede banget, sumpah ngeri banget. Kalau ular itu masuk ke rumah yang ada keramiknya, otomatis ularnya itu jalannya itu nggak bisa cepat, cuma lambat, tapi kayak licin gitu loh. Jadi sulit banget untuk ditangkap. Akhirnya masuk ke kamar, jadi tambah takut. Akhirnya saya bilang ke bapak kalau ada ular di dalam rumah dan masuk ke kamar. Akhirnya bapak saya masuk ke kamar dan alhamdulillah ular itu bisa dijinakkan. Gue langsung masuk kamar lagi dan bengong dan kaget, takut dengan keadaan pas waktu itu. Kenapa ada ular gede banget
segede itu, warnanya coklat, ada motif batiknya, ya seperti ular piton gitu, mirip coraknya kayak gitu, tapi agak jarang. Kalau piton kan agak batiknya agak banyak gitu ya, kalau itu agak jarang. Terus warnanya coklat tua. Di hari kedua, pagi hari, saya mau mandi, ternyata ada ular juga di kamar mandi. Aku juga kaget dan bingung. Akhirnya saya keluar kamar mandi. Akhirnya bapak saya yang menjinakkan ular itu. Hari kedua saya masih biasa aja, nggak ada rasa curiga, cuma kaget aja gitu ya. Terus pas siangnya, saya kan dulu punya motor Satria FU. Itu kan kalau di setang sebelah kanan apa kiri itu ya, kayaknya ada lubang, ya cukuplah buat ular untuk masuk, ular kecil sejari kelingking. Ya aku juga kaget, kenapa ada ular di dalam setang itu. Akhirnya motornya tak lempar, soalnya kaget. Soalnya kalau ular udah nongol itu kan otomatis di depan kepala kita. Akhirnya aku kaget, terus motornya tak lempar. Itu kejadian siangnya. Terus saya kaget dan merasa gak enak dengan keanehan ini. Udah 2 hari ini digangguin ular. Akhirnya saya share sama cerita dan ke teman-teman lah, ke saudara. Ya cuma mereka ketawain aja, gak percaya. Terus masuk ke hari ketiga, malamnya itu dimimpin ular lagi, sampai berturut-turut sampai hari ke-7 itu rumah kemasukan ular terus. Lah akhirnya saya minta tolong ke orang pintar, bahwasanya saya itu menginjak penghuni yang ada di kawasan tersebut. Akhirnya saya minta tolong sama orang pintar untuk ke tempat kejadian. Pas saya menginjak ular itu habis maghrib. Soalnya kalau pas habis maghrib itu kayaknya suasananya mirip sama alam gaib yang ada di sana. Itu penuturan dari orang pintar tersebut. Akhirnya saya mengiyakan. Habis maghrib saya ke sana sama orang pintar itu, disuruh bawa pewangian, sesajian buat makhluk itu. Akhirnya saya didoain supaya nggak diganggu lagi, dan alhamdulillah waktu itu kejadian itu udah gak terjadi lagi. Alhamdulillah nggak diganggu ular lagi sampai ke rumah. Itu dia pengalaman saya pribadi. Nantikan kisah-kisah horor selanjutnya di Cerita Mistis. Dan jangan lupa terus-terusan dukung channel kami dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.